Pemirsa, Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS yang merugikan negara hingga 8 triliun. Kejaksaan Agung kini masih terus menyelidiki kemana saja aliran dana 8 triliun tersebut. Telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate menghebohkan publik, terutama terkait angka 8 triliun yang dinilai sangat besar. Dugaan kasus korupsi tersebut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rentang tahun 2020 hingga 2022. Sebelumnya, BPKP menyebutkan kerugian negara yang mencapai 8 triliun berasal dari 3 sumber. Di antaranya, biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembiayaan BTS yang belum terbangun. Lantas, yang jadi pertanyaan saat ini, kemana uang sebesar itu mengalir? Dalam pemeriksaan awal, Kejaksaan Agung belum menjawab secara lugas. Kejagung hanya mengatakan masih akan terus didalami. Terkait dengan aliran dana dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini, kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik rencana Kejaksaan Agung memeriksa aliran dana korupsi pembangunan BTS milik Bakti Kominfo. Surya Paloh bahkan mendorong Kejaksaan Agung membuka aliran dana itu secara transparan. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Angka 8 triliun jelas sangat fantastis. Jika benar semua terbukti, negara diduga mengalami kerugian yang sangat besar atas kasus korupsi terkait pembangunan BTS yang tersebar di berbagai daerah. Publik pun kini berharap kasus ini terbuka selebar-lebarnya, terutama terkait kemana saja aliran dana uang sebesar 8 triliun tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.